Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Farah Arita dan juga bersama teman saya yaitu Rina Nazif Jidan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang kritik ekonomi Islam terhadap Homo economicus. Kita akan membahas kritik ekonomi Islam terhadap teori Homo economicus itu sendiri. Jadi, di ekonomi konvensional itu, Homo economicus itu nggambarin kayak manusia tuh sebagai individu yang selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan dan keuntungan pribadi. Tetapi, menurut ekonomi Islam ini agak beda gitu ya. Konsep Homo economicus ini sendiri tuh dianggap belum mampu gitu ya menggambarkan manusia yang emang secara utuh, karena emang manusia ini nggak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi saja, tapi juga memiliki nilai moral, nilai sosial, dan juga nilai spiritual. Nah, di sini ada beberapa kritik utama terhadap konsep Homo economicus ini itu sendiri. Nah, ya kita akan bahas ya teman-teman ya. Yang pertama itu konsep Homo economicus ini sendiri itu terlalu menyederhanakan hakikat manusia. Nah, yang kedua terlalu menekankan kepentingan pribadi. Yang ketiga mengabaikan nilai moral dan etika dalam mengambil keputusan. Yang keempat yaitu terlalu berorientasi pada keuntungan materi. Nah, yang kelima itu menganggap manusia selalu rasional, padahal emang kenyataannya keputusan seseorang juga emang dipengaruhi oleh keimanan, empati, dan juga rasa tanggung jawab terhadap sesama. Dan saya, Rina Nazif Jidan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait fungsi produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, fungsi produksi tidak hanya membahas terkait hubungan teknis antara input dan juga output. Tapi, dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan produksi juga melingkupi dua hal. Yang pertama adalah maslahah atau kemaslahatan. Yang kedua, falah atau kesejahteraan dunia akhirat. Dan fungsi produksi dalam perspektif ekonomi Islam juga mengintegrasikan nilai syariah yang dimana moral serta spiritual. Outputnya dinilai bukan dari hanya sekadar seberapa banyak kuantitas yang dihasilkan dalam produksi, tapi juga dinilai dari kualitas, kehalalan, serta manfaat sosial. Berikut adalah beberapa faktor produksi dalam kerangka syariah. Faktor produksi dalam kerangka ekonomi syariah itu adalah tetap modal, atau bisa kita sebut dengan capital, tenaga kerja atau labor, dan juga sumber daya alam atau land. Tetapi dibatasi oleh beberapa prinsip ekonomi syariah. Yang pertama contohnya adalah dalam modal. Kita harus melaksanakan modal atau memiliki modal atau menggunakan modal yang tanpa riba. Terus kedua, dalam tenaga kerja. Kita harus menggunakan tenaga kerja atau memperlakukan tenaga kerja secara adil dan juga tanpa eksploitasi. Dan dalam hal sumber daya alam, kita juga harus memikirkan terkait hal-hal seperti amanah serta berkelanjutan dari sumber daya alam yang kita gunakan untuk produksi. Nah, produksi tidak hanya berbicara soal efisien, tapi juga adil secara sosial dan juga ramah secara lingkungan. Ada beberapa tokoh ekonomi Islam yang mengatakan bahwasannya, contohnya adalah Muhammad Abdul Manan. Beliau mengatakan bahwasannya produksi itu untuk kesejahteraan sosial, dan juga ada M. Umar Chapra yang mengatakan bahwasannya produksi itu terintegrasi dengan distribusi dan juga keadilan. Implikasinya apa? Implikasi fungsi produksi Islam dalam level makro yaitu pergeseran tujuan dari pertumbuhan PDB itu juga menjadi falah atau kesejahteraan menyeluruh. Produksi juga nantinya akan berbasis terhadap maslahah, tidak hanya banyak tapi bermanfaat dan juga adil. Negara itu juga berperan aktif dalam pertama mengarahkan produksi ke kebutuhan dasar, pangan, kesehatan, pendidikan, dan juga terintegrasi dengan maqasid syariah.